Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'hidihi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para al-mukarramun, para ustaz, para kiai, para pinisepuh, Bapak Ibu hadirin jamaah solat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat atau ta'zim saya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada umur kita, waktu kita, kesehatan kita, sehingga dapat dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya angkat ayat ini jamaah sekalian. Ini ada berkaitan dengan kita hari ini atau bulan ini berada di bulan Maulid, bulan kelahiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Qawlan karima, perkataan yang lembut. Qawlan hasanah, perkataan yang baik. Maksudnya adalah bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebaikan kepada umat ini dengan lemah lembut, dengan baik, dengan karima, dengan mulia, karena memang sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalahnya ini adalah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang mulia.
perkataan-perkataan yang baik. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini jamaah sekalian. Padahal usaha yang dibuat oleh Rasulullah ini ada 4. Bagaimana agar umat ini beriman, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini usahanya ada 4. Ya. Kan ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Bahwasanya seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Walau anna ahlal qura. Dan seandainya, jamaah sekalian, kalau dalam tata bahasa Arab itu kenapa ada kata lau? Kata lau ini berarti kita sebagai hamba Allah ini harus ikhtiar, harus usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini buat usaha. Allah mampu untuk bagaimana seluruh hambanya ini beriman. Allah mampu, Bapak Ibu sekalian. Tanpa usaha kun fayakun jadi gitu. Tetapi ini Allah mengajarkan kepada kita dan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, bahkan nabi-nabi terdahulu ini, bagaimana umatnya ini akan beriman dan bertakwa kepada Allah, maka harus ada usaha. Ini jangan sekalian, ya. Karena dunia darul asbab. Dunia ini tempatnya asbab. Inna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Memang bisa, Allah mampu, gitu. Makanya di sini dikatakan walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk negeri ini, penduduk komplek Pertamina ini, ya, Masjid At-Taqwa, ya, sesuai dengan namanya nih Pak. Itu ada KM nih, Masya Allah, ya, namanya At-Taqwa. Semoga kita sebagai jamaahnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin, beriman dan bertakwa. Ini Bapak Ibu sekalian, apa itu usaha yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Usahanya yang pertama adalah dakwah. Dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Makanya katakan wa qulu qaulan sadida. Dikatakan qaulan sadida adalah dakwah ilallah. Mengajak manusia kepada Allah. Dulu kan ketika di Mekah, Bapak sekalian, 13 tahun ini kan belum ada perintah sholat. Puasa belum, zakat belum, haji belum. Ngapain Rasulullah di Mekah 13 tahun? Dakwah. Mengajak manusia taat kepada Allah. Ini usaha, habis kalian. Ya. Jadi banyak orang yang dengan dakwahnya Rasulullah SAW ini banyak yang masuk Islam. Banyak. Ya, banyak. Di Mekah banyak tokoh, terutama Abu Bakar gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali dan sebagainya, Zubair bin Awam, itu orang-orang yang as-sabiqunal awwalun masuk Islam. Mereka ini karena dakwahnya Nabi. Usahanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha yang kedua apa, Abis sekalian? Makanya hidupkan dakwah saling mengingatkan di kampung ini. Ya, apalagi takmir masjid, ya. Ini seperti ini adalah ikhtiar, upaya. Ya. Bahkan dakwah ini diibaratkan kita yang menanam, Bapak Ibu sekalian. Kata ulama ini kita menanam benih. Benih apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu menanam. Rasulullah nanam terus di Mekah 13 tahun. Sekarang ini sedang ada ini Bapak sekalian. Kemarin saya beberapa bulan, 6 bulan yang lalu itu
ada namanya Gerina gitu. Gerina, Gerakan Indonesia Menanam, yang diperakasi oleh guru kita Ustadz Adi Hidayat ya. Sempat diundang presiden juga ke tempat gitu ya untuk pertemuan seluruh petani seluruh Indonesia. Ada yang online juga bagi sekalian. Ini diperakasi oleh guru kita dan terinspirasi oleh Al-Quran, surah Yusuf. Bagaimana ketika raja ini mimpi bahwasanya ada 7 apa gitu ya, sapi gitu ya, yang kurus dan 7 sapi yang gemuk gitu ya. Makanya mimpi ini ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Disuruh apa? Disuruh menanam. Karena akan ada paceklik yang panjang, 7 tahun paceklik, 7 tahun masa panen. Makanya disuruh nanam tuh 7 tahun itu. Nah ini terinspirasi oleh ayat ini gitu kan. Ini sebenarnya Rasulullah sudah mengajarkan bahwasanya umat Islam tuh harus menanam. Ya. Jadi dakwah kepada kalimat la ilaha illallah ini adalah upaya menanam benih kalimat la ilaha illallah. Ini usaha Rasulullah. Makanya wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Bapak sekalian, usaha yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW adalah taklim. Nih, kita lagi taklim nih. Maksudnya apa taklim ini? Bapak Ibu sekalian, taklim ini adalah menyiram. Ya. Benih yang sudah ditanam berarti harus disiram. Baik oleh hujan, ataupun kalau kering nggak hujan berarti berusaha mengebor gitu. Saya pernah pergi ke daerah ini Pak, daerah Purworejo itu pas waktu kering itu sawahnya kan datar ya, kalau di Purworejo bagian selatan itu dekat laut itu mereka ngebor Bapak Ibu sekalian sehingga sawahnya tetap terairi walaupun dia musim kering. Hebat bu orang-orang sana itu ya, petani-petani kita hebat. Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, orang nggak nanam nih, petani nggak nanam padi, nggak nanam pohonan, tapi tiap hari nyiram, disiram tuh tanah tuh. Kira-kira nih petani bener apa petani nggak bener? Berarti petani nggak bener Pak Haji. Pak Ketua DKM, petani nggak bener. Kenapa? Orang nggak nanam kok dia nyiram gitu loh. Nah kita hari ini taklim gitu. Tiap pekan taklim. Tapi nggak pernah dakwah. Itu ibarat petani, dia nggak pernah nanam benih atau pohon, tapi dia nyiram terus. Nih Bapak sekalian, Rasulullah nih Masya Allah memberikan contoh teladan kepada kita ini. Sebagaimana ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Makanya kita di samping kita ini dakwah mengajak kepada Allah, berarti kita juga harus taklim gitu. Yang ketiga, Bapak sekalian, ini usaha Rasulullah. Zikir wal ibadah. Zikir mengingat Allah, ibadah ya seperti ini. Salat, puasa, zakat, haji. Kata ulama, zikir wal ibadah ini diibaratkan kita menjaga. Seperti petani menanam, kemudian menyiram, dan yang ketiga menjaga tanaman. Supaya apa? Supaya tanamannya tidak kena hama. Kalau dia kena hama harus disemprot. Disemprot oleh obat. Ya, insektisida supaya dia hamanya mati.
Kita sudah dakwah, kita sudah taklim, berarti harus zikir wal ibadah, harus dijaga. Makanya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita beribadah, zikir ibadah dalam rangka apa? Hifduddin, menjaga agama dalam diri kita, menjaga iman dan ketakwaan yang ada dalam diri kita ini dengan zikir ibadah. Makanya habis sholat jangan pergi, Allahumma antas salam, jangan Allahumma lantas jalan. Ini Bu, karena ada Bu kelompok yang ketika imamnya berzikir dia pergi, gak mau ngikutin imam. Padahal kalau dia ngikutin imam baca zikir dapat pahala. Ada unsur pertama, unsur apa? Unsur tarbiyah atau edukasi gitu ya, pendidikan. Yang kedua ada unsur dakwah, mengajak kepada kebaikan. Pahalanya berapa? Bisa 700.000. Persubhanallah, perhamdulillah, bisa minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 700.000 pahala, bisa sampai 1 juta pahala. Tuh, Bu. Nah, jadi jangan pergi kalau ba'da sholat itu zikir ikut sama imam. Ya, niatkan itikaf gitu ya. Ini jamaah sekalian, usahanya Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Yang keempat itu adalah akhlak. Melayani umat dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan untuk usaha dakwah ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu disebutkan Nabi bersabda bu'istu da'iyan wa muballighan. Aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan, wa muballighan, dan juga menyampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Walaysa ilayya hidayati syai'un, dan aku tidak diberikan hak oleh Allah untuk memberikan hidayah. Yang penting kita usaha. Masalah hidayah urusan Allah. Kan ingat Bapak sekalian ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada siapa? Pamannya. Siapa? Abu Thalib. Tiap hari datang, berapa minggu sekali datang. Bahkan dalam riwayat ada 90 kali Rasulullah datang pada pamannya. Karena pamannya selalu membantu beliau dalam dakwah. Makanya Nabi sangat dan menginginkan sekali pamannya masuk Islam. Tapi ternyata sampai akhir hayat tidak masuk Islam. Nabi nangis tuh Bapak sekalian. Ketika pamannya sakaratul maut dan dia belum masuk Islam, Nabi nangis sampai aras bergetar. Turunlah malaikat Jibril membawa ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah man ahbabta, kepada siapapun yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini Bapak sekalian, wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu kepada siapa saja orang yang akan mendapatkan hidayah. Ini usaha. Bapak Ibu dakwah mengingatkan orang lain, usaha. Taklim ini usaha. Zikir ibadah ini usaha. Akhlak ini usaha. Supaya apa? Orang cinta Islam, orang masuk Islam. Ini Bu, ini permasalahan umat Islam hari ini Bu. Umat Islam tidak mau mengamalkan Islam. Islam diamalkan di Jepang, Islam diamalkan di Amerika. Apabila kita buat usaha 4 ini, maka Allah akan turunkan hidayah. Ya Bapak sekalian, paham ya Bu ya?
Ingat-ingat nih 4 usaha. Untuk taklimnya, bu'istu da'iyan wa mu'alliman, aku diutus untuk apa? Untuk dakwah dan mentarbiyah umat, mendidik umat. Ini 4 amalan ini harus ada di setiap masjid. Saya kemarin ke NTB, Bapak sekalian, ke Lombok. Alhamdulillah beberapa masjid kami kunjungi dan juga berkunjung kepada beberapa universitas. Saya bareng jemaah profesor dari UI dan dosen-dosen dari Jakarta, dari Mercu Buana, dari UNJ, ya, kemudian dari Unindra kampus saya. Kami berkunjung Bapak sekalian ke kampus-kampus di sana di Mataram, di Undram, kemudian di UIN Mataram, YARSI, ya, Yayasan Sekolah Islam itu, ya, yang seperti Cempaka Putih itu. Alhamdulillah beberapa profesor, kemudian juga beberapa doktor, dosen-dosen bisa kami kunjungi dan bersilaturahmi, dan kita buat majelis, ya, untuk bagaimana muzakarah bersama mereka. Ini Bapak sekalian. Kemudian kita lanjutkan ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kalau Bapak Ibu kerjakan 4 amalan ini, pahalanya apa, ya? Balasannya apa dari Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan ampuni dosa kita. Bapak Ibu mau diampuni dosa sama Allah? Mau, ya? Kita amalin 4 ini. Wa yaghfir lakum, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan beramal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima. Itulah sungguh kemenangan yang besar. Bapak Ibu, kalau Allah sudah mengatakan faqad faza fawzan 'azima, itu kemenangan yang besar kata Allah. Besarnya seperti apa? Allah yang berbicara, Bapak sekalian, ini Al-Qur'an. Besarnya seperti apa? Pak Presiden mengatakan ini kemenangan yang besar. Wah, kita sudah takjub gitu kan. Wah, kemenangan itu manusia yang bicara. Ini yang bicara Allah. Tuhannya dunia dan akhirat, 2 alam. Ya, Tuhannya daripada yang nampak dan yang tidak nampak. Allah yang Maha Kuasa. Ini yang berbicara. Karena Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kan kalamullah, firman Allah. Al-munazzala ala qalbi Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, hati Nabi Muhammad perantaran malaikat Jibril, al-manqulu bitawatturi, dan diturunkan, dinukilkan dengan mutawatir dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi kepada sahabat, terus kepada tabi'in, terus sampai kepada kita. Mutawatir Nabi sekalian. Berurutan. Makanya kalau ngimamin itu berurutan, surah Al-Fatihah, kalau bisa baca surat Al-Baqarah, tadi Ustadz Asad nyontoin baca surat At-Tariq. Ya, jangan baca surat At-Tariq rakaat kedua baca Al-Baqarah. Karena Al-Quran itu kan mutawatir, ya, berurutan. At-tatabu namanya. Wa ta'abudi bitilawati. Al-manqulu bitawatturi wa ta'abudu bitilawati. Dan membacanya ibadah. Setiap huruf minimal 10 kebaikan. Saya minum dulu Bapak sekalian, ya. Agak seret.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar, sekalian? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Az-Zariyat. Ya, kisaran ayat-ayat 17. Nanti di rumah bisa baca. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Baik sekalian, apa itu kemenangan yang besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Kemenangan yang besar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan surga. Fi jannati wa 'uyun. Jannah ini kan kebun-kebun. Kalau jannah satu kebun. Jannatiu, jannah berarti jamak, banyak. Kebunnya banyak, Bu sekalian. Dan di kebun itu, Bu, namanya alpukat misalnya. Buah alpukat itu bermacam-macam buah alpukat. Bukan hanya satu saja. Berpuluh-puluh, beratus-ratus alpukat. Yang buah-buahnya itu sangat lezat. Ada satu penduduk surga, Bapak sekalian. Dia masuk surga. Dia makan pisang ceritanya. Makan pisang, ya. Kemudian saking lezatnya, saking nikmatnya. Kan kalau di surga, satu pisang nikmat, dua pisang tambah nikmat, tiga pisang tambah nikmat. Ya. Satu sisir pisang tambah nikmat. Satu, apa namanya, Pak? Ya, satu tandan tambah nikmat. Di surga seperti itu, beda dengan di dunia, Bapak sekalian. Kalau di dunia, satu pisang nikmat, dua pisang nikmat, ya, satu sisir sudah mulai mulai kembung. Satu tandan, wah mabok, Pak. Mabok pisang. Itu di dunia. Karena dunia tempat terbatas, Pak. Dunia ini bukan tempat menyempurnakan nafsu kita. Ya. Tetapi dunia itu tempat menyempurnakan iman dan takwa kita. Nah, di surga nanti itu baru tempat menyempurnakan nafsu kita. Makanya Allah beri surga. Fi jannati wa 'uyun. Surga itu banyak kebun-kebun, banyak buah-buahan. Wa 'uyun itu mata air. Ada mata air jernih gitu kan. Ada mata air atau sungai, ya, yang sungai hanya air susu, air madu, arak yang tidak memabukkan gitu kan. Nah, itu di situ. Kalau di dunia kan arak itu kan diharamkan, tapi kalau di surga nanti dihalalkan, silakan, bahkan nikmat. Fi jannati wa 'uyun. Makanya kata Nabi, surga itu mala ainun ra'at. Surga ini tidak pernah terlihat di dunia. Wala uzunun sami'at. Keindahan suara-suara gesekan daun di surga itu, Bapak sekalian, daun-daun yang bergesek itu seperti suaranya Nabi Daud, indah gitu ya. Indah sekali gesekan-gesekannya di telinga kita nanti. Makanya wala uzunun sami'at. Tidak pernah terdengar keindahan suara-suara gesekan daun-daun di surga. Seperti di dunia ini, tidak pernah terdengar. Wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati kita.
Ini surga. Makanya orang-orang yang tadi mendapatkan faqad faza fawzan azima itu dapat surga, ya, karena dia buat usaha di dunia ini, usaha 4 amalan Nabi tadi. Maka kata Allah, akhirina ma atahum, nikmatin semua, kata Allah. Ambil semua kenikmatan di surga ini. Kepada penduduk surga tuh Bapak sekalian, akhirina ma atahum rabbuhum. Ambil apa yang Allah berikan, apa yang kami berikan, kata Allah. Kata malaikat, ambil semuanya. Apa yang Allah berikan di surganya, nikmatin semuanya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dulu kamu ketika di dunia ini, ketika di dunia orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dakwahkan kebaikan, taklim kebaikan, zikir ibadah kebaikan, akhlak kebaikan. Jadi ketika di dunia mereka buat 4 amalan itu masuk surga, kata malaikat, silakan nikmatin semua apa yang Allah berikan untuk kalian. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Makanya jangan bosan Bu ikut taklim ya. Bosan enggak Bu? Pak, bosan enggak Pak? Jangan bosan. Karena Allah tidak pernah bosan memberikan pahala kepada kita. Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita. Allah tidak pernah bosan memberikan kebaikan kepada kita. Allah tidak pernah bosan memberikan pahala kepada kita. Jadi Bapak sekalian, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Dulu ketika di dunia kalian berbuat kebaikan, kanu qabla dzalika muhsinin, kemudian dulu innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini Bu, tanda penduduk surga, tanda orang yang bertakwa itu, yang kedua apa? Tadi pertama sering berbuat kebaikan di dunia ini, suka berbuat kebaikan. Yang kedua, dia ini ketika malam tidurnya sedikit. Ya, sedikit. Nabi tidur sedikit Bapak Ibu, 1-2 jam cukup. Nabi qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu penduduk surga ini, orang bertakwa di dunia ini, mereka ini tidurnya sedikit. Ya, kalau kita sedikit tidur. Lagi baca Quran, tidur. Ngantuk. Ya Pak. Lagi taklim, tidur. Ngoroknya terdengar. Ini Pak. Sedikit tidur. Kalau Nabi sedikit tidurnya Pak. Para ulama itu tidurnya sedikit Pak. Saya baca kisah para ulama itu luar biasa Pak. Imam Syafi'i itu tidurnya sedikit. Kalau kita banyak tidur, banyak makan. Sehingga ibadahnya lemes. Makanya Bu, Pak, ada 7 keajaiban dunia kan? 7 keajaiban dunia ya, termasuk Borobudur. Nah yang ke-8 itu keajaiban dunia. Yang ke-8 Pak, umat Rasulullah yang gak tahajud katanya. Kata ulama, itu keajaiban dunia ke-8 katanya itu. Makanya Bu, qiyamul lail ya. Sepertiga malam pertama, kedua, ketiga. Tatajafa junubuhum manil madaji. Orang yang lambungnya senantiasa jauh dari tempat tidurnya. Surah Sajadah. Yang ketiga, yang terakhir nih. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang bertakwa, orang penduduk surga itu, ya, mereka di waktu sahur, ketika jam 4 nih Bu, waktu sahur, habis qiyamul lail, ya, habis baca Quran, ya, kemudian perbanyak istighfar. Karena Allah senang kepada orang-orang yang mutawabin, orang-orang yang suka bertaubat, orang-orang yang suka beristighfar. Tuh ya, ingetin 3 ciri orang bertakwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita melaksanakan 3 amalan ini. Saya yakin di sini luar biasa sekalian ya.
di sini luar biasa ya. Aktif ikut taklim ya. Selalu hadir dalam majelis taklim. Baik Ibu sekalian ya, sesi terakhir mungkin ada yang mau bertanya, silakan, atau sharing ya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin curhat, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya setiap hari, setiap saat selalu mendoakan toko bahan-bahan makanan yang ada di depan kelurahan Pondok Haji. Supaya dia manis-manis gitu ya. Pokoknya yang bangun dia saja. Karena dia setiap hari Jumat memberikan saya sebagai salah doa sedekah Jumat. Jadi supaya berkesinambungan, saya berdoa terus. Nah, saya merasa menyesal, Ustaz. Apa namanya? Toko bahan-bahan yang ada di belakang apa? Jadi hengkang. Kenapa dia hengkang? Saya tanya kepada yang pemilik tanah. Sedikit pembeli. Jadi dia mau cari tempat yang banyak pembeli, katanya begitu. Jadi saya anggap, saya merasa berdosa karena saya anggap itu karena doa saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Berdosa saya ini gimana, Ustaz? Ya. Saja, Ustaz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Jadi kewajiban kita sebagai orang beriman tuh kalau dekat saling kunjung mengunjungi, ya, saling doa mendoakan, ya. Maksud Ibu ya bagus, ya, mendoakan kan ya, mendoakan agar toko material ya laris manis gitu ya, laku jualannya gitu kan ya, itu bagus. Kita saling doa mendoakan. Tetapi Bapak sekalian, segala sesuatu kan ada takdir ya Bapak ya. Orang beriman itu kan dalam sebuah hadis itu disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad itu, nashkuru wala raha, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ya, itu tanda orang beriman. Yang kedua, nasbiru alal bala, dia senantiasa apa? Sabar ketika diuji. Nah, yang ketiga apa? Nardo bil qada, ridho atas ketentuan Allah. Jadi ibu jangan menyesal, ya Bapak sekalian, ya. Kalau ibu menyesal, keimanannya itu nanti rusak. Ibu terima saja, ibu sudah ikhtiar, ya, sudah usaha, sudah mendoakan, ternyata dia pindah gitu loh. Karena sepi pembeli, ibu sudah usaha ibu dihargai oleh Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah tahu gitu kan apa yang terbaik. Kita kan nggak tahu Bu maksud Allah. Apakah itu dengan pindahnya baik atau tidak kan kita tidak tahu. Tapi Allah punya maksud. Kenapa doa saya nggak dikabul? Bukan nggak dikabul Bapak sekalian. Ya, Allah punya maksud. Makanya kita terima apa yang menjadi ketentuan Allah. Itu sekalian ya. Jadi pertahankan iman ibu, jangan sampai menyesal. Apalagi putus asa, Bu. Di Al-Quran dilarang. Janganlah kalian berputus asa. Karena apa? Dosa. Berputus asa dengan rahmat Allah itu tidak boleh. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Itu ibu sekalian ya, yang bisa saya jawab. Mungkin dari bapak-bapak satu lagi. Dari ibu lagi, boleh silakan. Satu lagi ini ya.
Baik, Bu. Ya. Betul ya. Saya sudah paham pertanyaannya, Bu ya. Ya, ini memang permasalahan umat Islam saat ini ya, permasalahan internal gitu ya. Nah, saya kasih contoh, Bu. Dalam Islam itu daging babi haram ya. Haram ya, kita konsumsi haram. Haram, Bu. Umat Islam bisa, Bu. Gak makan daging babi, bisa. Tapi ketika disodorkan duit 1 miliar untuk dikorupsi, dia nggak kuat. Itu, Bu. Permasalahannya itu. Jadi akhlak itu ya, atau pengamalan agama Islam itu titiknya di apa? Di profesionalisme. Banyak orang Islam nggak profesionalisme, Bu. Maaf, Pak. Di kampung saya itu, ya, orang pengen jadi kepala desa sekarang. Rebutan, Bu. Calonnya bisa 5 orang, Pak. Bisa 7 orang. Kenapa? Karena lihat duit. 1,5 miliar. Dan mereka bukan orang profesional. Saya kasih contoh ayat, Bu. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia pengen menjadi menteri keuangan, apa yang dia katakan kepada Allah? Rabbi ja'alni khazainul ardi inni hafizun alim. Ya Allah, angkat, jadikan saya sebagai menteri keuangan, menteri ekonomi. Karena aku inni hafizun alim. Sesungguhnya aku orang yang bisa menjaga amanah dan aku berpengetahuan. Jadi dia punya kompetensi dan profesionalisme. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak orang yang gak punya kompetensi, gak punya sifat profesionalisme, dia menjadi pejabat, jadinya rusak, Pak, negara ini. Rusak. Ini, Pak. Jadi Islam bukan hanya dalam segi kajian ibadah, keimanan, ibadah saja, ya, tetapi Islam ada unsur muamalah, muasyarah dan akhlak. Makanya Bapak Ibu suka doakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukannya kita nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh jadi pejabat, boleh. Tapi kita harus punya kompetensi dan profesionalisme. Jadi umat Islam, Bapak sekalian, kalau ingin sukses dunia akhirat, punya 2 unsur itu. Karena kita juga pemimpin. Pemimpin buat diri kita sendiri. Seorang ayah pemimpin buat keluarga. Pak RT pemimpin buat RT-nya. Pak RW pemimpin buat RW-nya. Lurah pemimpin buat lurahnya. Bupati, camat, gubernur, apalagi presiden. 280 juta, Bu, Indonesia ini. Besar. Bagaimana nanti pertanyaan Allah nanti di akhirat?
Makanya ada sebuah hadis Bapak sekalian, nanti di padang mahsyar tuh Bu, matahari hanya 7 hasta segini. Sekitar 2,5 meter Pak, matahari. Seluruh pemimpin di dunia itu mereka akan diikat oleh rantai. Tuh. Jadi jangan bangga jadi pemimpin, akan diikat oleh rantai. Yang melepaskan rantai itu adalah ketika dia di dunia menjadi pemimpin yang adil, yang amanah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin buat diri kita sendiri yang adil dan amanah, buat keluarga kita, yang Pak RT sama, RW juga sama, lurah, camat, gubernur, bupati, presiden, mudah-mudahan mereka jadi pemimpin yang amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبابا وسبيلا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سبابا وسبيلا لمن اهتدى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من العباد ويغفر ويدافع البلاء يا الله يا رحمن ويدافع البلاء يا الله يا رحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.